terlibat kecelakaan lalu lintas di jalur mudik selatan Jawa Barat, tepatnya di Kampung Banen, Desa Limbangan, Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Akibat kecelakaan lalu lintas itu, supir truk yang datang dari arah Tasikmalaya menuju Bandung tewas. Kepolisian Satlantas Polres Garut langsung olah tempat kejadian perkara usai kejadian, sementara korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan dari dampak kecelakaan tersebut, satu orang korban saat ini sudah kita evakuasi ke rumah sakit Limbangan. Untuk lalu lintas saat ini, alhamdulillah dari tadi kita pada saat kegiatan olah TKP kita buka tutup. Untuk saat ini setelah pembersihan dari damkar, kedua arus sudah bisa dibuka dan kita terus memperbaiki supaya kelancaran bisa kita laksanakan di Limbangan. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas dari kedua arah sempat macet karena dua truk tersebut berada di tengah jalan dan menghalangi kendaraan lain yang akan melintas. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin Ainus melaporkan. Oke, ya pemirsa, ribuan kendaraan mengular. Pemirsa, H-7 Lebaran, arus lalu lintas di ruas Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat mulai ramai oleh pemudik. Pengendara roda 2 mendominasi jalur Kalimalang dan para pemudik ini memilih pulang lebih awal karena sudah libur bekerja serta untuk menghindari kemacetan pada puncak arus mudik. Pemudik dengan sepeda motor ini memilih pulang ke kampung halaman pada malam hari untuk menghindari terik matahari. Selain itu, para pemudik memilih menggunakan sepeda motornya untuk menghemat biaya perjalanan. Sementara itu, ribuan calon penumpang memadati stasiun Pasar Senen untuk mudik lebih awal. PT KAI menyebut bahwa masih ada 261.000 kursi yang masih tersedia untuk periode keberangkatan tanggal 10 hingga 21 April 2024. Berdasarkan data yang dihimpun oleh PT KAI, puncak arus mudik Lebaran akan terjadi pada tanggal 8 April 2024 dengan 43.000 penumpang dalam satu hari. Satu minggu jelang Hari Raya Idul Fitri, situasi dermaga eksekutif maupun dermaga reguler Pelabuhan Merak, Banten masih terpantau sepi dan belum nampak adanya antrian kepadatan kendaraan pemudik. Meski demikian, untuk mengantisipasi lonjakan pemudik dalam puncak arus mudik nanti, pihak ASDP Merak telah membuat 2 jalur penyeberangan, di antaranya Pelabuhan Ciwandan yang dikhususkan untuk kendaraan bermotor dan Pelabuhan Banjarnegara yang dikhususkan untuk truk besar pengangkut logistik. PT ASDP Merak juga mengimbau para pemudik untuk melakukan pembelian atau pemesanan tiket secara online melalui aplikasi Verizzi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini atau situasi terkini, kita akan langsung bergabung bersama dengan rekan Rahmat Hidayat di Kalimalang, Bekasi, dan Jen Cahyani di Stasiun Pasar Senen, serta Muharlin di Pelabuhan Merak. Baik, saya ke rekan Rahmat Hidayat terlebih dahulu di Kalimalang, di mana kita akan pantau bersama bagaimana situasi. Mungkin ada peningkatan volume kendaraan roda 2 atau para pemudik motor di sana? Ya, rekan Pani. H-6 arus mudik kendaraan roda 2 yang melintasi jalur arteri Kalimalang pada Kamis malam ini harus mengalami peningkatan. Peningkatan volume kendaraan roda 2 yang melintasi jalur arteri Kalimalang ini terjadi sejak pukul 18.00 hingga pukul 22 malam ini. Volume kendaraan yang melintas di jalur arteri Kalimalang ini terus mengalami peningkatan seiring dengan banyaknya para pekerja yang sudah mulai libur hari ini. Untuk volume kendaraan yang persis kami dapat melaporkan di belakang kami ini, kondisi kendaraan cukup padat, persisnya yang berada di simpang 4 Bekasi Cyberpark.
yang dimana lokasi tersebut merupakan lokasi titik utama dari kendaraan roda 2 yang melintasi wilayah Jalan Arteri Kalimalang menuju wilayah Pantura dan wilayah Jawa Tengah serta Jawa Timur. Sejauh ini dari pantauan kami di lokasi bahwa kendaraan roda 2 ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan H-7 kemarin. Dan diperkirakan atau diprediksi volume kendaraan puncak dari volume kendaraan yang melintasi jalur arteri Kalimalang ini akan terjadi pada H-4 atau hari Sabtu malam esok. Demikian, Fani. Baik. Dari Rahmat Hidayat kita menuju ke Jen Cahyani di Stasiun Pasar Senen. Silakan Jen dengan laporan Anda. Situasi atau suasana di Stasiun Pasar Senen sendiri saat ini memang masih ramai karena keberangkatan kereta terdekat ini ada pada pukul 11 malam nanti. Dan berdasarkan pantauan kami di sini, memang keramaian atau kepadatan yang terjadi di Stasiun Pasar Senen sendiri ini untuk keberangkatan kereta paling ramai ini pagi hari, kemudian sore hari dan juga malam hari, begitu. Dan pemirsa, saya akan perlihatkan kepada Anda ini di sebelah sana ada antrian para calon penumpang ya yang akan masuk ke dalam peron kereta api. Dan ini untuk kereta api keberangkatan terdekat pada pukul 11 malam nanti. Di sana ada porter juga yang menawarkan jasa untuk mengantarkan barang. Jadi para calon penumpang jika membawa barang yang berlebih bisa meminta bantuan jasa porter ini. Kemudian Fani dan juga pemirsa, berdasarkan informasi dari PT KAI sendiri, untuk kursi yang masih tersedia untuk diperjualbelikan ini dari 957.000 kursi yang memang disediakan untuk periode arus mudik 2024, kini masih tersisa 261.000 kursi atau tiket yang masih diperjualbelikan untuk periode tanggal 10 April hingga 21 April 2024. Dan ini meliputi dari stasiun keberangkatan dari Stasiun Gambir ada 141.000 tiket, dan dari Stasiun Pasar Senen ada 120.000 tiket. Dan ini untuk berdasarkan data yang dihimpun dari PT KAI sendiri, puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 8 April nanti, dan untuk puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 15 April 2024 untuk para penumpang yang datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah ke Jakarta. Dan untuk arus mudik sendiri saat ini memang untuk tujuan favorit ya para penumpang ini ada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, diantaranya ada Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan juga Malang. Dan hingga saat ini kami pantau masih ramai, dan ini karena memang sepekan kemudian akan sudah Lebaran ya, Hari Raya Idul Fitri. Ini di Stasiun Pasar Senen semakin ramai dan dipadati oleh ribuan penumpang karena memang kalau dari data ada 40 ribuan kursi atau tiket atau penumpang ya yang diberangkatkan dalam satu hari. Dan untuk mengetahui situasi di Pelabuhan Merak, kami sudah terhubung dengan rekan Alin Muharlin di sana. Silakan Alin dengan laporan Anda. Terima kasih rekan Zen dari Pasar Senen ini melaporkan dari Pelabuhan Merak Banten, di mana 7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, situasi serta kondisi di Pelabuhan Merak Banten ini masih terlihat kondusif dan juga belum terlihat adanya kepadatan dari antrian kendaraan yang akan melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa yang akan menuju ke Pulau Sumatera. Berdasarkan pemantauan kami sejak pagi sampai dengan malam hari ini, yang bisa kita lihat di belakang saya, ini merupakan kondisi terkini dari Pelabuhan Merak Banten, di mana di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler ini masih terlihat cenderung sepi begitu. Namun sudah terlihat ada beberapa kendaraan yang masuk melalui kedua dermaga tersebut yang mengantri untuk naik ke kapal mereka masing-masing begitu. Yang dimana prediksi dari PT ASDP Merak Banten ini mengenai lonjakan atau puncak dari arus mudik ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 6 atau 4 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Hal itu dilihat dengan
dengan jumlah tiket yang sudah terjual sebanyak 6.000 tiket, di mana para pemudik ini yang paling banyak akan melakukan penyeberangan pada hari Sabtu dan hari Minggu atau tanggal 6 dan tanggal 7 April. Untuk itu, dalam upaya mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Merak Banten ini, PT ASDP yang bersama dengan Kementerian Perhubungan telah membuat 2 jalur penyeberangan baru, yaitu jalur penyeberangan di Pelabuhan Ciwandan dan juga di Pelabuhan Banjarnegara. Untuk Pelabuhan Ciwandan sendiri, memang seperti tahun lalu ini dikhususkan bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan beroda 2 atau sepeda motor dan juga truk-truk pengangkut barang-barang logistik berjenis golongan 6 dan 7. Lalu untuk di Pelabuhan Banjarnegara sendiri itu diperuntukkan untuk truk-truk logistik besar golongan 8 dan 9. Untuk setiap harinya PT ASDP menyediakan sebanyak 40 kapal untuk mengangkut kendaraan bagi para pemudik. Lalu maka dari itu juga kami juga menghimbau bagi para pemudik ini yang akan melakukan penyeberangan melalui penyeberangan Merak Banten ini untuk memesan tiket secara langsung, secara online maksud kami, yang bisa dipesan sejak 1 bulan lalu sampai dengan hari ini, yang dimana pembelian atau pemesan tiket bisa dipesan melalui aplikasi Verizi. Kami kembalikan ke Fani di studio. Terima kasih atas informasinya, Muharlin yang ada di Pelabuhan Merak Banten. Sebelumnya juga ada Jen Cahyani di Stasiun Pasar Senen dan Rahmat Hidayat di Kalimalang, Bekasi. Selamat kembali bertugas kawan-kawan, jaga kesehatan selalu, jaga keamanan, dan selamat malam. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Terkait dengan Kemenparekraf atau Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif memprediksi bahwa jumlah pemudik akan meningkat secara signifikan di sejumlah daerah yang ada di wilayah Indonesia. Dan Kemenparekraf sendiri juga Kementerian Parekraf berkolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan stakeholder memastikan kesiapan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menghadapi mudik dan musim libur Lebaran tahun 2024. Melalui kolaborasi ini diharapkan jumlah pemudik yang diprediksi naik signifikan dapat terlayani dengan menghadirkan mudik aman dan nyaman. Tak hanya itu, Menparekraf Sandiaga Uno dalam Weekly Brief juga akan menyiapkan ekosistem industri parekraf mulai dari akomodasi, transportasi, dan atraksi. Kita perlu antisipasi karena ini pertama kali dalam 4 tahun terakhir kita telah mengakhiri masa pandemi. Berarti jumlah dari pergerakan ini kan akan naik secara signifikan. Tidak ada lagi pembatasan-pembatasan. Jadi harapannya semua pihak berkolaborasi untuk sama-sama mempersiapkan agar mudik ini aman. Kami juga berkoordinasi dengan para pihak menyiapkan platform Sisparnas, Sistem Informasi Pariwisata Nasional, di mana di sana juga terpotret data-data secara real time, terutama untuk beberapa destinasi yang indikasinya kuat dikunjungi oleh para pemudik, ya, yang tentu saja akan berkunjung kepada destinasi-destinasi unggulan di daerahnya. Kemenparekraf mengimbau para pengelola destinasi wisata agar terus menerapkan CHSE, Clean Lines, Health, Safety, dan Environmental Sustainability untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Yang di atas, yang rokok, harap jauh-jauh karena bensinnya tumpah. Proses evakuasi minibus yang terperosok ke dalam jurang sedalam 50 meter berlangsung dramatis selama 2 jam. Terus. Petugas sempat mengalami kesulitan saat proses evakuasi bangkai mobil dilakukan, lantaran tali seling yang digunakan untuk mengikat bangkai mobil sempat terputus. Teman-teman kita di grup melakukan evakuasi dan alhamdulillah mobilnya sudah bisa kita naikkan ke atas. Kesulitannya apa, Bang? Memang kesulitannya tadi yang pertama itu tanah itu gerak terus, jadi labil, ya. Berapa kali tadi itu pergerakan kita berhenti karena teman-teman dari Brimob tidak akan mengambil risiko apabila tanah itu masih labil. Hingga Kamis siang, pergerakan tanah masih terjadi di lokasi kejadian. 4 unit alat berat yang diterjunkan untuk memperbaiki longsoran terpaksa berhenti karena dikhawatirkan kembali terjadi longsoran. Sedangkan arus lalu lintas dari Jakarta menuju Sukabumi dialihkan ke pintu tol Cigombong. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Sandra Dewi memenuhi panggilan Kejagung RI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi yang melibatkan suaminya Harvey Mois. Hadir sejak pukul 9 pagi, Sandra Dewi didampingi oleh 2 orang kuasa hukumnya. Pemeriksaan dilakukan untuk memilah keterkaitan rekening yang telah diblokir oleh Kejagung beberapa waktu lalu. Ya, hari ini kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir tempo hari dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara HM dan mana yang tidak terkait, sehingga diharapkan kita tidak melakukan tindakan kesalahan dalam penyitaan, hanya sekedar untuk memilah dan memilih saja ya. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Helena Lim dan Harvey Mois sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk. Harvey Mois dan Helena Lim merupakan 2 dari total 16 orang tersangka yang sudah ditetapkan Kejagung RI. Dari Jakarta, Wenda Nura, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim penyidik dari Kejaksaan Agung atau Jampitsus Kejagung sendiri telah menetapkan sekitar 16 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tambang timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Selain Harvey Mois dan juga Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim, Kejagung sendiri juga menetapkan tersangka yang merupakan pengusaha dan juga petinggi dari perusahaan tambang atau PT Tambang Timah. Penyidikan dugaan korupsi tambang timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah dan menyeret belasan pengusaha dalam jerat korupsi menunjukkan betapa menggiurkannya bisnis timah ilegal. Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka. Harvey Mois, suami aktris Sandra Dewi, merupakan tersangka ke-16. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim lebih dulu ditetapkan tersangka dan ditahan Kejagung. Pada 16 Februari lalu, Jamdipsus Kejagung menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Mohtar Riza Fahlevi, Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Emil M. Rinda, Direktur Keuangan PT Timah, pengusaha tambang di Pangkalan MB Gunawan dan Suwito Gunawan, serta Direktur Utama CV VIP berinisial Hasan Cihi. Tersangka lainnya adalah Direktur Operasional PT Timah Alwin Albar, serta pihak swasta lainnya yakni Kwang Yung, Robert Indarto, Tamron alias Aon, Ahmad Albani, Suparta, Reza Ardiansyah, Rosalina, dan Tony Tamsil. Kejagung masih terus menelusuri aset 16 tersangka. Akibat korupsi tersebut, nilai kerugian negara mencapai 27 triliun rupiah. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang anggota kepolisian ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah mobil di Kompleks Akpol, Semarang, Jawa Tengah. Pria berpangkat Akpol tersebut diduga bunuh diri, di mana perwira polisi pangkat 1 Bunga tersebut diketahui menembak leher sendiri dengan senjata api laras pendek atau pistol. Korban ditemukan tewas dengan luka tembak tembus dari leher ke kepala di dalam mobil bernomor polisi H1898DG. Korban diduga sedang memiliki masalah keluarga dan hingga saat ini kasus dugaan bunuh diri tersebut masih ditangani oleh Propam Polda Jateng. Korban diketahui meninggalkan 3 orang anak. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. Tim hukum Prabowo Gibran kembali mengatakan penjelasan tim hukum Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud ini berisi asumsi. Oto Hasibuan menilai keterangan ahli di persidangan hari ini membantah bahwa penunjukan penjabat daerah yang dituduhkan untuk memenangkan Gibran Rakabuming Raka tidak terbukti. Selama ini kan dinarasikan ya bahwa
adanya PJ penjabat ya yang ditunjuk menjadi kepala daerah di daerah ini dinarasikan oleh pihak pemohon seakan-akan itu adalah suatu upaya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo Gibran. Tetapi ternyata asumsi-asumsi yang mereka buat itu tadi terpatahkan. Kenapa? Terbukti ahli menerangkan bahwa di Aceh itu ternyata baru kita tahu juga penjabat-penjabat itu, PJ itu paling banyak di Aceh. 23 dari 24 jumlah PJ ya penjabatnya. Ternyata 02 kalah di sana. Ya kan? Demikian juga di Bengkulu. Paling banyak itu PJ di sana. Ya. Kemudian juga di Sumatera Barat gitu ya. Jadi ini membuktikan bahwa tuduhan mereka itu tidak benar, patah gitu loh. Sementara itu pemirsa, Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menyebut proses Pilpres Pemilu 2024 ini tidak bisa dipisahkan dari pra-pencoblosan, pencoblosan, dan juga pasca pencoblosan. Hal itu membuat kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi sempit dalam penghitungan suara dalam persidangan sengketa Pilpres 2024. Nah, dari beberapa hari sidang, satu isu yang paling menonjol ke depan adalah kewenangan MK dalam menangani sengketa Pilpres. Kutubnya ada dua. Kutub pertama selalu fokus pada kewenangan MK yang sempit dalam konteks penghitungan suara, perbedaan perolehan penghitungan suara. Nah, kami menolak ya argumentasi itu. Kenapa? Karena proses Pilpres pemilu itu tidak bisa dipisahkan dari proses pra pencoblosan, ya, pencoblosan dan pasca pencoblosan. Oleh sebab itu kami meminta Mahkamah Konstitusi melihat itu secara holistik. Dan kedua, ada persepsi yang sempit, yang salah kaprah bahwa persoalan TSM itu tidak ditangani oleh MK, dia ditangani oleh Bawaslu. Ini juga salah kaprah. Kami tetap melihat bahwa persoalan TSM itu merupakan bagian dari kewenangan MK. Kalau kita membaca pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, kita mesti kembali ke sana sebagai hukum dasar kita. Tim Hukum Timnas Amin, Refli Harun menyebut semua ahli yang diajukan oleh paslon 02 rontok di persidangan. Hal ini terlihat dari jawaban hakim yang meminta kualitas pembuktian bukan hanya kuantitas. Apa yang bisa teman-teman lihat? Itu udah tertolak oleh pernyataan hakim MK sendiri di persidangan, ya. Prof. Saldi mengatakan, coba lihat itu kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Selesai sudah. Yang kedua adalah ternyata selama ini dalam sengketa Pilpres MK itu tidak pernah mengabaikan yang kualitatif. Tidak pernah. Baik pada putusan pertama 2004 maupun putusan terakhir 2019. Soalnya belum meyakinkan untuk dimenangkan. Jadi pada 2004 hal kualitatif itu sudah dijawab oleh MK. Jadi MK tidak terhalang untuk menyidangkan hal-hal yang sifatnya kualitatif kalau itu berkaitan dengan prinsip-prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Pada 2019 MK menjawab komplain tentang Ma'ruf Amin yang sifatnya kualitatif. Makanya saya katakan dari 6 ahli ini sia-sia. Mudah-mudahan 6 ahli itu tidak dimarahi oleh paslon 02 ya. Anggota Tim Hukum Prabowo Gibran Hotman Paris Hutapea, pemirsa, mengklaim kemenangan dalam sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Setelah sebelumnya ia menyebut kubunya menang 20-0, kali ini Hotman Paris menyebut kemenangannya mencapai 100-0. Sebagai pengacara senior, kami sudah bisa menyimpulkan sendiri dalam hati kami, tapi juga akan kami sharing kebahagiaan ini. Ya, permohonannya itu pertama menyangkut Sirekap, ya, itu sudah terbantahkan karena ternyata Sirekap tidak dipakai sebagai acuan waktu keputusan pengumuman final suara. Padahal mereka selalu mengatakan curang. Berarti dalil gugatan mengenai Sirekap amblas. Kita dapat nilai 20. Ya udah 20 ya.
Yang ketiga mengenai pejabat gubernur. Tadi sudah 4 pejabat mendatangkan semua ada dasar hukumnya, bahkan pernah digugat di MK. Bahkan pernah digugat di MK mengenai PJ itu, pejabat kepala daerah, dan dibenarkan oleh MK. Oke? Tambah lagi nilai 20, udah 50 nilai kami dari tadi siang. Sore ini yang paling besar adalah menyangkut bansos. Benar-benar sangat mengejutkan. Nggak berkutik mereka satupun. Apalagi namanya Mulia Lubis nggak berkutik, cuma pakai sila-sila bahasa Inggris. Lebih jago gua bahasa Inggris, ya. Yaitu apa? Ternyata mereka tidak sadari bahwa bansos itu hanya bagian kecil dari perlindungan sosial, Pelinsos. Pelinsos itu 400 triliun lebih. Untuk 2023 bansos hanya sekitar 90-an. Dan itu pun nambah, itu tadi oleh Bung Yusil sudah kata, yang datang ke DPR ke Komisi 8 justru Ibu Risma yang minta tambahan untuk El Nino. Kemudian mereka dengan saksinya nggak tahu dari mana asalnya bilang bahwa Jokowi melakukan korupsi karena mengambil sisa anggaran dari kementerian lain untuk Pelinsos atau bansos. Ternyata di Undang-Undang APBN itu boleh, semuanya boleh. Ya, jadi dari bansos tadi hakim juga tadi pendapatnya juga semuanya mengarah tidak membantah. Tadi sore ini kita dapat nilai 70, jadi sudah 100-0. Pemirsa, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Soehartoyo menyentil ahli dari kubu Prabowo Gibran, Margarito Kamis, yang dianggap hanya ngegas untuk menjawab pertanyaan yang ia kuasai saja. Dan pernyataan dari Ketua MK ini pun mengundang gelak tawa. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Arsul Sani belum jawab berkaitan dengan konsistensi ahli. Iya. Penting saya kira untuk dijawab itu. Sudah tadi. Kan tadi jawab oleh jawab oleh Prof. Sali tadi itu. Saya punya Yang Mulia. Yang dari pemohon 2 yang kedua tadi. Coba diulang lagi supaya cepat singkat saja. Ya, adanya kekosongan hukum di perkara TSM itu. Tidak, saya tidak menganggap ada kekosongan hukum. Sama sekali tidak menganggap ada kekosongan hukum. Baik, karena ahli itu kadang-kadang kalau tidak yakin melipir-melipir ditinggal itu. Yang digas itu yang betul-betul dia kuasai itu. Itu ahli di mana-mana begitu. Ini Pak Toyo juga ini. Ini belum tidur Pak Toyo dari jam 3. Oke. Sekarang tadi panggil saya tidur di luar sana. Waktunya sudah habis, jadi tidak ada dialog lagi. Baik. Tapi yang paling penting Pak Margarito, bahwa putusan MK itu satu kesatuan antara pertimbangan dengan amar. Itu supaya publik tahu. Tidak ada lagi waktu untuk membantah itu. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Ketua MK Soehartoyo juga mempertanyakan kurangnya kelengkapan formalitas dari Edi Haris saat hadir di sidang Mahkamah Konstitusi. Dan tidak hanya itu, kuasa hukum Bambang Wijayanto juga keberatan serta sempat mengundurkan diri atau walkout saat Edi Haris hadir memaparkan keterangannya dalam sidang MK hari ini. Tentunya untuk paparan bisa 15 menit, nanti dilanjutkan tanya jawab 10 menit. Ya, majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Haris akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Majelis yang mulia, saya kira sebelum Saudara Bambang Wijayanto meninggalkan tempat. Sudah nggak apa-apa Pak Edi, itu kan haknya beliau juga. Ya, saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination, karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, hak angket usut dugaan kecurangan pemilu 2024 seperti tenggelam di sidang 4 tahun 2024 di DPR. Bahkan Ketua DPR Puan Maharani sendiri menggelengkan kepala saat ditanya oleh wartawan. Wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan di Pilpres 2024 belum juga terwujud. Bahkan hingga Dewan Perwakilan Rakyat menutup masa sidang 4 tahun 2024, sejumlah fraksi partai politik yang berencana menggulirkan hak angket tak lagi bersuara. Begitupun dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Puan hanya geleng-geleng kepala saat ditanya awak media mengenai nasib hak angket tersebut. Bisa dijelaskan apakah memang ini ada usulan atau memang sedang dibahas gitu. Itu aja sih Mbak, terima kasih. Nggak ada itu. Yang MD3-nya nggak ada ya Mbak? Kalau yang hak angket Mbak? Hak angket pertama kali digulirkan oleh calon presiden Ganjar Pranowo kepada partai pendukungnya. Bahkan saat itu PDIP mengaku telah menyusun naskah akademik sebanyak 101 halaman terkait implementasi sejumlah undang-undang yang berbau penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum. Koalisi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku telah berkoordinasi dengan Timnas Amin. Namun Timnas Amin masih menunggu PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket lantaran PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan memiliki kursi terbanyak di DPR. Tim Liputan iNews melaporkan.